Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta publik tidak panik terhadap pelemahan nilai tukar rupiah. Ia menegaskan kondisi tersebut tidak akan memicu krisis ekonomi karena fundamental perekonomian Indonesia dinilai masih kuat dan terjaga. Purbaya menyatakan keyakinannya bahwa pelemahan rupiah bersifat sementara. Menurut dia, kebijakan fiskal di Kementerian Keuangan telah diselaraskan dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI), sehingga arah perekonomian ke depan justru diproyeksikan semakin membaik. Ia menilai, dalam waktu ke depan aktivitas ekonomi akan bergerak lebih cepat seiring realisasi investasi yang mulai berjalan. Investor domestik maupun asing disebut telah menyiapkan langkah masuk ke Indonesia karena melihat fondasi ekonomi yang dinilai solid. Purbaya juga memastikan adanya kesepakatan kuat antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Ia menaruh kepercayaan penuh pada strategi Bank Indonesia dalam mengendalikan volatilitas kurs. Sehari sebelumnya, Purbaya menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Gubernur BI Peri Warjio, serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Dalam pertemuan tersebut, seluruh pihak disebut sepakat bahwa rupiah seharusnya tidak berada pada level selemah saat ini dan memiliki ruang untuk kembali menguat. Menurut Purbaya, sinergi kebijakan fiskal dan moneter akan menjadi kunci utama menjaga stabilitas rupiah ke depan. Pasar modal jadi sinyal global. Selain stabilitas kurs, Purbaya menyoroti pergerakan pasar modal yang terus menunjukkan tren positif. Ia menilai pasar modal memiliki peran strategis sebagai sinyal atau bendera bagi investor global untuk membaca arah perekonomian suatu negara. Ia menjelaskan, tanpa penguatan pasar modal yang jelas, investor global cenderung enggan masuk. Namun ketika terlihat adanya perbaikan dan perubahan positif dalam fondasi ekonomi, arus modal asing mulai berdatangan. Purbaya optimistis momentum tersebut akan mendorong masuknya Foreign Direct Investment (FDI) dalam jumlah lebih besar ke Indonesia. Rupiah mulai menguat. Pada awal perdagangan Kamis, tanggal 21 Januari tahun 2026, nilai tukar rupiah bergerak di zona hijau. Rupiah di pasar spot dibuka menguat 0,04% ke level Rp16.929 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp16.936 per dolar AS. Sebelumnya, Gubernur BI Peri Warjio menegaskan kesiapan Bank Indonesia melakukan langkah stabilisasi nilai tukar secara tegas dan terukur. BI disebut tidak ragu melakukan intervensi besar, baik melalui pasar spot, domestic non-deliverable forward, (DNDF), maupun instrumen di pasar luar negeri. Peri menyampaikan bahwa BI berkomitmen menjaga stabilitas rupiah dan mendorong penguatan nilai tukar, seiring kondisi fundamental ekonomi yang masih kuat, inflasi yang terkendali, imbal hasil aset domestik yang menarik, serta prospek ekonomi yang membaik. Ia juga menekankan bahwa cadangan devisa Indonesia berada pada level yang sangat memadai untuk mendukung stabilisasi nilai tukar. Dengan kondisi tersebut, BI meyakini rupiah akan tetap stabil dan berpotensi menguat. Faktor global dan domestik. Peri menjelaskan bahwa pelemahan rupiah dalam beberapa hari terakhir dipicu kombinasi faktor global dan domestik. Dari sisi global, tekanan berasal dari meningkatnya ketidakpastian geopolitik, kebijakan tarif Amerika Serikat, serta tingginya imbal hasil obligasi pemerintah AS, US Treasury, tenor jangka pendek. Kondisi tersebut mendorong penguatan dolar AS dan memicu arus keluar modal dari negara berkembang ke negara maju, termasuk Amerika Serikat. Hingga tanggal 19 Januari tahun 2026, tercatat terjadi arus keluar modal bersih sebesar 1,6 miliar dolar AS dari pasar emerging market. Sementara dari sisi domestik, tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan valuta asing sejumlah korporasi besar seperti Pertamina, PLN, dan Danantara. Selain itu,
Dinamika proses pencalonan Deputi Gubernur BI juga disebut turut memberi sentimen terhadap pergerakan nilai tukar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.